Saya absen dulu. Sudah terlihat belum? Ada Pak. Saya panggil Adinda Nurul Fikri. Hadir Bapak. Ya, open cam ya. Sebentar. Oke, Adinda baik. Haidar Fadil. Hadir Bapak. Weni Jessica. Weni Jessica. Belum. Oke. Muhammad Aryo. Aryo Setio. Putri. Oke. Som Palti. Hadir Pak. Oke. 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 Fatur Rahman. Muj. Alia Korin. Hadir Pak. Oh iya, saya mau nanya sedikit. Teguh ini dari Aceh ya? Ya Pak, betul Pak. SMA di sana? SMA saya di ini Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi di sana itu kapan? Dari kecil atau lahir saja atau? Cuma ada keturunan doang Pak, di ayah saya. Jadi nggak terlalu tahu persis tentang geothermal di Aceh ya. Iya. Baik, baik. Tadi Alivia Korin sudah. Andita Widiawati. Hadir Pak. Nggak ada ya? Sudah Udah, open Pak. cam? Belum? Udah. Ini baru muncul ya. Hadir Pak. Dimas Aziz. Oke, Dimas. Hadir Pak. Ricardo. Setiap open cam itu selalu muncul. Dimas Hadir Osman. Pak. Ya, oke. Diza Syafa. Hadir Pak. Ya, oke. Dava Satria. Hadir Pak. Ya, oke. Alia Gianti. Hadir Pak. Ya, oke. Dia Ananta. Hadir Bapak. Dia Ananta mana? Hadir Pak. Oke, ini muncul. Algiano Christopher. Hadir Pak. Oke. Khairatul Kamila. Hadir Pak. Mana? Belum muncul. Khairatul belum muncul. Pak Khairatul hadir Pak. Iya, mana? Nah, ini muncul. Oke, cukup. Afifah Aryani. Afifah Aryani. Belum. Mutiara Hanin. Hadir Pak. Ya. Fadia Zalfa. Hadir Pak. Ya, oke. Elsiano. Hadir Pak. Nova. Ya, oke.
Mana Aisyah Nova? Hadir, Pak. Ya, oke. Nurul Zahra Zita. Hadir, Pak. Mana Nurul? Hadir, Pak. Nah, ini muncul sudah. Raihana Akmal. Raihana Akmal. Belum. Zahra Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Abrar Jundillah. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Kamu lagi nyetir. Iya Pak. Ini siapa nih yang nyetir? Yang nyetir Abel Pak, saya Gian Pak. Oh, Kian. Iya Pak. Dia nanti akan berhenti di satu tempat atau gimana? Nanti di rest area Pak, paling Pak. Ini lagi di tol. Iya Pak. Oke, hati-hati aja ya. Ridho Julian. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Charlie. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Irfan. Hadir Pak. Iya. Rafina Nur. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Naya Bapak. Virus. Naya Virus belum muncul. Hadir, Pak. Oke, sudah. Natasha Aurina. Hadir, Pak. Oke, muncul. Muhammad Kian tadi ya. Iya Pak, hadir Pak. Ya, oke. Atallah Zahwa. Hadir, Pak. Muhammad Abdil. Hadir, Pak. Kelas ya. Fana. Cingga. Hadir, Pak. Kameraku nggak bisa, Pak. Oke. Baik. Kanita Najia. Hadir, Pak. Nggak muncul ya. Bentar, Bapak, saya udah on cam tapi nggak tahu ini kamera saya. Baik, baik, baik. Sudah muncul tulisannya. Baby Ayu. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Hasan. Hadir Pak. Mana? Ahmad Hasan, suaranya ada. Udah terlihat belum Pak? Ah, sudah sekarang. Baik. Irsyad Nur Rahman. Hadir Pak. Sama ini Irsyad juga belum muncul. Hadir Pak. Ah, sudah. Natalia Blesa. Hadir, Bapak. Ya, sudah. Vinda. Hadir, Pak. Vianda. Hadir, Pak. Oke. Sudah. Fathan Ahmad. Hadir, Pak. Baik. Najla. Hadir, Pak. Oke. Ramadan Z. Hadir, Pak. Oke. Ciane Caroline. Mana bacanya? Nggak ada Cian Caroline? Baik. Raihana Akmal. Hadir, Pak. Oh, hadir sudah. Baik. Afifa, ini
Muji Fatur Rahman. Hadir Pak. Oh, sudah hadir tadi. Mana orangnya? Oke, baik. Muhammad Aryo. Hadir Pak. Oke, baik. Weni Jessica. Hadir Pak. Mana dia? Oke. Berarti yang nggak hadir nih Afifa, Aryani, Rizky, sama Jian Caroline. Saya save, jadi ada 50 yang hadir. Kok di sini ada 47 ya? Tadi 2 ya. Oh, si Gian ya. 48. Ini ada 50. Hadir 50. Partisipan ada 47. Ini ada berdua ya? Ada Bapak. Nah, siapa? Naya Virus sama Colin. Alia. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Saya save. Bapak mohon maaf, Jen Caroline hadir ya? Nah, tadi dipanggil nggak ada. Iya, tadi ada susah nyari wifi-nya, Pak. Oh ya baik, coba ininya, camnya. Sorry, Pak. Hap, Oke. oke. Adanya Zoom user. Nah, Oh iya, sorry. Oke, jadi ada satu yang nggak hadir. Namanya Afifa Aryani Rizky. Baik. Bagus. Kuliah pilihan hadir. Kita kuliah 3 kali ya hari ini. Betul ya, Abdil? Iya Pak. Kita kuliah 3 kali hari ini ya. Yang ketiga. Pertemuan ketiga. Cuman ini absen Yang 2 kali karena beruntuk satunya kertas lagi. Pak, waktu itu di offline, di kelas. Baik, siap kuliah semuanya? Kamu belum bisa yang kulitnya, kalau nggak yang interaktif agak kamu ikuti dengan baik. Ini Muhammad Aryo mau kemana ini? Saya lagi di perpustakaan di Mana? perpustakaan UI. Oh, di depan UI. Lagi di perpustakaan. Oh, mau nyari tempat atau gimana? Ya oke. Baik, saya ingin mendapatkan review ya. Saya biasakan kalau pertemuan awal ini ketemu ada review dulu dari apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Tolong di review apa yang Anda dapatkan. Saya akan mengapresiasi mahasiswa yang mau memberikan review, dan saya akan catat sebagai bagian dari mungkin penambahan nilai dan sebagainya. Ini insya Allah nantinya akan saya perhatikan mahasiswa yang aktif ya. Baik, ada yang ikut kuliah minggu lalu, mengikuti, mencatat dan sebagainya, bisa menyampaikan ringkasan kira-kira apa saja sih yang sudah pernah saya sampaikan di minggu yang lalu. Silakan. Saya mau coba Pak. Langsung mau Pak. Angkat tangan dulu. Siapa dulu? Saya mau duluan ya Pak. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Aziz dari angkatan 23. Kemarin tuh kita sempat belajar untuk yang sistem geothermal kayak untuk
heat source, reservoir sama clay cap-nya. Terus untuk pemanfaatannya juga secara langsung maupun tidak langsung. Kita juga bahas tentang potensi geothermal di Indonesia. Terus ada tantangan pengembangan energi geothermal di mana biasanya krusialnya itu di financial risk. Untuk biaya juga cukup mahal, di sumur itu sekitar kurang lebih 100 miliar. Dan untuk menemukan reservoir yang tepat juga di mana biasanya ada kedalaman ekonomis sekitar 3 km supaya bisa return untuk profitnya. Juga suhunya juga harus di atas 200 derajat Celcius. Terus ada drilling succession rate juga, di mana nanti itu bisa mempengaruhi harga listrik yang dihasilkan oleh geothermal. Terus kita juga ada bahas riset dan inovasi untuk advanced reservoir imaging, dimulai dari akuisisi data, itu ada airborne survey, ground survey-nya nanti ada gravity, magnetic, sama ANT atau ambient noise tomography. Selanjutnya ada data processing dan modeling menggunakan Group ProX, MT3 Diver X sama di Base View untuk menggambarkan bawah permukaannya. Selanjutnya nanti akan dibuat konseptual model untuk menunjukkan kayak mana hot spring, fumarole, clay cap, dan lain-lain. Dan terakhir di verified dengan well data. Itu sih Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Singkat ya, tapi boleh dibilang mewakili representatif. Tapi saya ingin ada yang lain menambahkan. Terima kasih, Dimas. Tadi siapa lagi yang mau bicara? Tadi ada 2 orang. Saya Pak Dimas Usman Cakso. Oh, ini Dimas lagi? Iya Pak. Insya Allah Dimas ini bersaing ketat nih. Dimas Usman. Usman, mana tulisannya Usman ya? Iya Pak. Hebat nih Dimas. Ya. Ini langsung aja Pak. So, Oke, jadi awal-awal itu sempat mengulang apa yang telah disampaikan minggu lalu, kayak kompor yang berisi budidaya yang yang ada di batuan rekahan seperti fracture, fault, dan juga struktur geologi. Kemudian juga ada hot spring yang terletak di permukaan. Kemudian juga di sini itu tujuannya itu membahas membutuhkan tingkat akurasi riset untuk industri geothermal untuk meningkatkan keberhasilan pemboran yang akan menurunkan biaya energi sehingga dapat mendukung swasembada energi hijau. Kemudian juga di sini membahas terkait keunggulan dari geothermal yang dimana industri geothermal itu tuh 24/7, di mana dia itu bisa diproses setiap hari tanpa ada gangguan, jadi cenderung stabil. Kemudian juga dia itu tidak tergantung cuaca. Kemudian juga dia itu termasuk low emission. Kemudian juga dia bisa menjangkau remote island. Kemudian juga dia itu base load power dan itu long lasting, seperti yang ada di Kamojang itu sudah beroperasi selama 42 tahun. Kemudian juga dia itu membahas application-nya, ada 2 jenis, ada yang convert energy sama ada yang direct use. Convert energy ini bisa kayak generating power yang tadinya dari panas bumi menjadi listrik, sama ada yang with solar energy. Kemudian kalau direct use itu contohnya itu seperti kayak pemanas atau pendingin ruangan kayak gitu. Kemudian juga disebutkan juga residential heating, pemandian air panas. Kemudian juga ada wisata alam seperti erupting geyser. Kemudian juga bisa pabrik gula aren sampai ke produk kecantikan. Kemudian juga ada tantangan dari industri geothermal itu, di mana ada tahapan yang risikonya itu paling tinggi, di mana itu merupakan program drilling eksplorasi. Nah, program drilling eksplorasi ini itu untuk menemukan posisi zona reservoir sesuai dengan kriteria, di mana dia itu suhunya itu di atas 200 derajat Celcius dengan kedalaman ekonomis di bawah kurang dari 3 km. Nah, kenapa kedalaman ekonomis? Karena dia itu investasinya itu dapat dikembalikan. Itu dapat
misalkan drilling eksploitasinya itu berhasil dilaksanakan, kemudian pemboran drilling itu dilakukan sebanyak 1-3 sumur, di mana ke sumurnya itu 100 miliar. Kemudian juga dibahas juga terkait drilling success ratio, di mana kalau misalkan drilling success ratio-nya itu di bawah 50%, maka biaya eksplorasinya itu tinggi, sehingga harga problem dari industri geothermal ini itu membutuhkan inovasi riset terkait untuk memberikan solusi dari riset yang dilaksanakan untuk program drilling untuk geothermal ini, seperti ada data akuisisi, kemudian juga ada dari ininya juga, kemudian juga di-verify juga datanya sama well data. Seperti itu sih Pak, kurang lebih sama kayak Dimas tadi. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mas Osman. Boleh nanya, kamu masih aja di open cam lagi. Ya, kamu tuh gimana cara menangkap informasi yang kemarin diberikan, lalu kamu bisa memaparkan poin-poin tadi. Terus kamu mencatat atau seperti apa? Mencatat Pak. Catat. Ya, jadi apa yang saya sampaikan itu dicatat satu persatu poin-poinnya. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Dimas Aziz gimana? Nyatet juga atau gimana? Boleh open kan? Saya juga nyatet juga Pak. Ya, artinya punya catatan yang lumayan lengkap. Ya. Baik, ada lagi satu lagi ladies mungkin yang punya catatan. Saya sudah note ada 2 orang. Satu lagi bonus. Nanti yang aktif ini tentu akan saya perhatikan dalam hal penambahan kontribusi nilai. Silakan ladies, ada. Biasanya ladies itu punya catatan juga yang rapi. Silakan, apa yang masih kurang silakan dilengkapi. Aduh, kelamaan nih. Terlalu lama ladies. Ada yang punya catatan lagi? Saya boleh deh Pak. Nah, bagus. I appreciate it. Oke, thank you. Dia Ananta Putri Aprilia. Iya Pak. Oke, sebenarnya kurang lebih dari Dimas Osman dan Dimas Aziz itu mirip sama yang punya saya Pak. Kita pertama-tama memang membahas tentang komponen apa aja yang ada di sistem panas bumi. Jadi yang pertama ada heat source, biasanya itu batuan plutonik atau bisa juga magma. Cuman kalau misalkan magmanya itu dia asam, itu kurang baik ke alatnya karena bisa buat pipanya korosif atau rusak gitu. Terus di reservoir yang kedua ada reservoir. Jadi reservoir itu biasanya bentukannya itu berupa batuan hasil rekahan gitu, yang dimana itu bakal menyimpan air panas atau uap panas yang bakal terjebak di dalamnya. Terus ada di atas reservoir itu ada clay cap-nya atau cap rock berupa biasanya batuan lempung yang impermeable. Terus tadi juga sempat dijelasin sama Dimas Osman terkait kenapa geothermal ini tuh masih baik banget di sekarang, karena di Indonesia sendiri itu masih 90% yang belum terpakai potensial panas buminya. Terus juga 24/7 dipakai, bisa terus dipakai, dimana dia juga energinya nggak tergantung sama cuaca atau iklim, karena panasnya itu bakal tersimpan di reservoir sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian dia itu bisa punya kapasitas supply yang tinggi, kurang lebih 90%, dan kalau misalkan dikelola dengan baik itu masa operasinya bakal lama dan juga rendah emisi. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya geothermalnya yang tidak langsung dan langsung, itu juga kurang lebih sama yang dijelasin sama Dimas Osman. Kemudian ada potensi geothermal di cekungan migas di Indonesia. Jadi ternyata
di cekungan gas itu juga berpotensi adanya geothermal. Jadi ketika dia punya air yang suhunya tinggi, ketika oil dan gasnya habis, nanti airnya itu masih ada dan bisa digunakan untuk geothermal. Terus tadi mungkin tambahannya di pengembangan energi geothermal, di tes drilling itu masuknya ke eksplorasi, sedangkan di drillingnya itu udah masuk ke eksploitasi. Kemudian tadi juga sempat dimention tentang DSR. Jadi DSR itu drilling success ratio, di mana itu adalah jumlah sumur yang berhasil dari total jumlah sumur drillingnya. Jadi nanti ketika dikali 100%, dia tuh kita bisa lihat keberhasilannya itu berapa persen. Kemudian ada contoh aplikasinya kemarin, salah satunya di eksplorasi di Ijen, yang dimana kita bisa ngelihat itu ada clay cap di sana. Jadi ketika kita udah nemuin base of conductornya, kita bisa nentuin top reservoirnya, dimana di gambar itu tuh kurang lebih di kedalaman 1.500 km. Nanti kalau misalkan di bor itu jangan pas di 1.500 meternya, tapi dilebihin jadi 2.000 meter gitu. Paling itu Pak, kurang lebih. Oke, excellent. Kamu dapat info gitu tuh dari mana? Nyatet Pak. Nyatet. Oh. Saya kok lupa saya nyampein apa itu ya. Tapi yang kamu paparkan itu, kamu jelasin yang namanya drilling success ratio, kemudian ada namanya yang berhasil berapa dibagi dengan total sumur dikalikan 100%, kemudian pembahasan komponen sistem dan sebagainya. Tadi itu saya kira alhamdulillah bagus ya. Tadi ada Dimas Aziz, Dimas Osman, Dia Ananta ya. Insya Allah saya akan berikan tambahan penilaian tentunya ya, karena ini untuk apresiasi. Saya nggak memberikan coklat atau memberikan es krim apa ya, tapi insya Allah saya berikannya itu. Jadi ini kontribusi sekaligus memberikan semangat pada Anda semua. Oke, terima kasih Dia Ananta, silakan bisa di close lagi. Oke, ada lagi yang lain atau cukup? Kalau ada saya masih beri kesempatan. Baik, alhamdulillah. Ada 15 menit ini bertiga, saya kira rata-rata 5 menit. Sangat bagus. I'm very happy ya pagi ini mendengar anak-anak muda itu bisa menjelaskan tentang geothermal ya. Tapi sangat berharap Anda datang mencari ilmu ya. Saya juga datang sharing ilmu yang sudah saya pelajari, baik melalui bangku kuliah 1S2 S3 maupun juga dari pengalaman di industri, pengalaman mengelola juga industri, mengelola riset dan sebagainya. Alhamdulillah ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tinggal bagaimana ke depan ini Anda harus punya apa istilahnya, nafas panjang dan bisa hidup. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Anything to ask? Yang mau ditanya ke Pak Yunus? Gak ada? Baik, silakan siapin catatan ya. Anda mencatat dengan baik itu menjadi tolok ukur kuliah yang baik. Dan berharap nanti Anda bertanya juga ya, jadi jangan ragu untuk bertanya kalau ada yang nggak tahu. Wah, saya kan nanya ke ChatGPT bisa ya, oke. Tapi ChatGPT memang bukan orang. Dan ini ada orang, ada Pak Yunus gitu yang bisa ditanya. Insya Allah saya akan usahakan bisa menjelaskan sehingga mudah-mudahan ini bisa Anda kuliah 3 kali hari ini sudah bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Cuma know-how-nya itu yang belum.
tapi setidaknya broad understanding of geothermal system and technology and also application in industry. Saya kira kemarin memang sudah saya sampaikan karena perjalanan 30 tahun ya, kurang lebih ya, cukup lama itu ya, lebih lama daripada umur itu ya, alhamdulillah sudah bisa di-sharekan. Baik, hari ini saya akan masuk ke geothermal system ya. Jadi kalau Anda mempelajari geothermal gitu ya, apalagi di sini ini khusus mata kuliahnya eksplorasi geothermal atau eksplorasi panas bumi, itu ada dua hal penting ya yang perlu jadi perhatian Anda. Gimana saya mengerek gimana caranya ya, sebentar. Sudah munculkah? Sudah muncul Pak. Oke, terima kasih. Ini kan kalau Zoom itu di atasnya tuh ada audio, video, partisipan gitu. Nah, cara ngilangin di atas gimana sih? Saya tutup. Automatically bergerak gitu. Sekarang udah nggak menutupi lagi. Jadi yang ingin saya sampaikan itu jadi kalau kita kuliah pengantar geofisik gitu misalnya, itu ada, jadi kita mau mendalami eksplorasi geothermal atau geothermal. Mana nih? Saya kok belum bisa nulis. Sebentar. Oke. Salah saya. Sorry. Saya salah pegang stylus. Ternyata stylus handphone. Sekarang stylus laptop. Nah. Terlihat? Terlihat Pak. Alhamdulillah. Geothermal exploration itu, jadi Anda tuh harus tahu yang namanya objek. Yang kedua namanya tools or technology. Nah, dua hal ini yang harus menjadi perhatian utama Anda. Jadi kalau mau belajar geothermal exploration, maka dua hal ini harus dikuasai. Ya. Jadi dua-duanya harus both dikuasai. Jadi objeknya dikuasai, toolsnya juga harus dikuasai. Salah satunya Pak, objeknya saja. Objeknya saja nggak cukup. Anda hanya tahu objek yang dipelajari, geothermal system. Ya, tapi toolsnya nggak bisa, teknologinya nggak bisa, ya maka Anda nggak bisa melakukan eksplorasi. Atau sebaliknya, tools saja. Jadi Anda tahu teknologinya, ada geology, geophysics, geochemistry gitu, tapi Anda nggak ngerti sistem geothermal itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa.
karakteristik fisiknya seperti apa, chemicalnya seperti apa gitu kan, geologically seperti apa, maka Anda tidak bisa melakukan eksplorasi secara optimal dan bisa salah juga dan bisa sesat juga, ada misleading gitu. Nah, jadi dua hal ini penting, objek ya. Nah, objek ini apa? Objek ini geothermal system. Nah, jadi yang dimaksud objek ini adalah geothermal system. Sistem geothermal atau geothermal resources. Tapi memang kalau bicara sistem itu akan lebih komprehensif. Karena sistem itu terdiri dari komponen-komponen. Komponen sistemnya ini apa? Gitu. Ya, gitu. Geothermal system and mungkin geothermal systems and characteristics. Ya. Geothermal systems and characteristics. Kenapa pakai systems ya? Karena banyak jenisnya. Dan geothermal ini nggak single, nggak tunggal, gitu. From site to site itu berbeda. Nah, tetapi nanti ada kategorisasinya, gitu. Ada kategorisasi yang di daerah volcanic hosted geothermal system, ya. Ada yang disebut dengan volcanic hosted geothermal system. Apa itu volcanic hosted? Ya, ini nanti dipelajari lagi. Volcanic hosted geothermal system, itu aja ya. Volcanic hosted geothermal system. Apa maksudnya hosted? Ya, artinya geothermal system itu berada di dalam lingkungan volkanik, lingkungan formasi gunung api, lingkungan geologi gunung api, gitu. Ya, kalau di Indonesia ini hampir sebagian besar wilayahnya itu dilewati gunung api. Ya, ada sesar Sumatera, Pak, ya. Bukit Barisan, itu Bukit Barisan atau Gunung Barisan, ya, jadi pegunungan di Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh, itu sepanjang jalur ini jalur volkanik, namanya volcanic hosted. Geothermalnya ada di lingkungan volkanik. Nah, volkanik ini bisa volkanik muda atau bisa volkanik yang sudah tua, bahkan ada volkanik yang sudah dormant gitu, sudah mati lah gitu ya, sudah tidak aktif lagi. Tapi lingkungannya adalah lingkungan volkanik. Jadi yang dimaksud volcanic hosted itu tidak selalu gunung api yang sekarang masih aktif, yang batuk-batuk gitu. Ya, masih ada, masih aktif gitu, keluar semburan, keluar digesing, misalnya ada gas-gas magmatik yang keluar dari kepundan ya, dari crater, dari summit crater. Nah, tidak hanya itu, tapi ada gunung api yang sudah tidak aktif gitu, tapi panasnya di bawah masih ada gitu, berupa bukan magmatik fluid lagi, tapi sudah berupa plutonic body. Jelas ya, dari sini namanya volcanic hosted. Rumahnya itu di daerah volcanic. Gitu. Ada lagi non-volcanic hosted. Atau sering disebut juga misalnya fault control geothermal system. Ya,
ini non volcanic gitu. Contohnya di mana gitu? Anda tahu Semenanjung Malaysia? Nah, cari di Semenanjung Malaysia tuh tak ada gunung api, ya, gitu. Ada gunung api, ya. Apa adanya? Ya, di sana adanya sutur atau struktur geologi seperti struktur patahan begitu. Itu dari ujung Melaka sampai ke Kelantan, ya, daripada Melaka sampai Kelantan, ya. Dan bahkan bersambung lagi ke utara lagi ke Thailand, ya, gitu, nyambung. Ini menarik, ini non volcanic hosted. Jadi nggak ada gunung api. Terus adanya apa? Adanya granit misalnya. Granit pun juga granit tua, ya. Kalau granit itu udah jutaan tahun yang lalu. Apakah masih ada panas? Ada. Panasnya dari mana? Bukan dari magma lagi. Panasnya dari radioaktif decay, radiogenic heat source. Radiogenic, ya, radiogenic mean radioaktif, sumber radioaktif. Karena di dalam granit itu ada, ya, uranium, thorium yang dikandung oleh granit. Nah, uranium, thorium ini bisa mengenerate panas. Ya, ketika terjadi perpeluruhan dia akan mengeluarkan energi panas, dan ini ribuan tahun, ya, ini panas itu akan terkumpul gitu. Dan itu dibuktikan dengan adanya hot spring, ya, ada hot spring, apa namanya, ada hot spring yang ada di permukaan bumi. Ya, di Malaysia itu banyak hot spring ternyata. Di Semenanjung itu banyak hot spring. Di Thailand juga banyak. Ya, jadi saya stop dulu sebentar. Saya punya sebentar, ya. Saya punya materi. Nah, sudah ketemu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, thank you. Ini bagian atas belum hilang. Audio, video. Oke, saya ingin menampilkan, ini ada materi. Saya presentasi di Malaysia. Mana nih, kok nggak nyampe-nyampe?
Sudah terlihat ya? Geothermal resources. Oke. Bagian tulisannya tertutup. Solar Malaysia. Ya, ini yang warnanya merah ini. Itu ini granit itu nih. Granit. Kemudian yang apa? Bulat-bulat merah ini, di sini itu artinya hot spring. Ya, juga ada hot spring di sini. Ini menarik. Jadi geothermal granit ini, di sini ada sutur tadi, ada kayak patahan di sini. Nah, di situ terjadi rekahan-rekahan sehingga hot spring ini bisa keluar. Gitu. Ini bukan volcanic. Ya. Geothermal resources in peninsular Malaysia distributed in the main range, granite, batholith, where the heat source originated from radioactive decay. Bukan dari magma. Ya. The existence of geothermal systems is indicated by hot springs located along the main range granite. Jadi granit-granit ini ada di permukaan. Tapi granit yang di permukaan jelas tidak panas. Yang panas di mana yang di dalam. Yang di dalam itu ada radioaktif decay-nya, dan nanti panas itu terkumpul kontak dengan air meteorik dan sebagainya, itu nanti keluar menjadi hot spring. Geothermal resources typically low to moderate enthalpy, from 100 to 200 degrees C. Commonly less than 200 degrees C. Preliminary study on geothermal resources of peninsular Malaysia in collaboration between Tenaga Nasional Berhad Research, Jabatan Mineral and Geoscience, and Geothermal Laboratory of the University of Indonesia. Nah, ini contoh ini. Ini ada hot spring. Di permukaan itu temperaturnya 93 derajat. Nearly 100 degrees C. Di bawah permukaannya kami hitung dengan menggunakan 3 derajat Celcius di reservoir. Ada lagi di Hulu Slim Perak dan Sungai Kelah, ini berdekatan. Jadi ada hot spring ini sudah dialirkan ya. Temperaturnya 100 derajat Celcius, cukup tinggi ya, temperatur di permukaan ya. Subsurface-nya itu 157 derajat Celcius. Potensinya kira-kira 11 sampai 22 megawatt. Ya, tidak sebesar Indonesia. Ada lagi di Locing Kelantan ya. Permukaan 70 derajat Celcius, bawah permukaannya 157 ya, sehingga kami rekomendasikan 3 lapangan ini potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke ya, itu contoh sistem geothermal, apa namanya tadi ya, contoh sistem geothermal. Mana tadi? Oke.
Oke ya, ini tadi jadi object and tools. Ya. Objek ya ini sistem juga ada yang volcanic hosted, ada yang non volcanic, ya bahkan ada yang model tadi hot dry rock gitu ya, ada hot dry rock ya, masuk non volcanic hosted sih ya. Kalau mau disebut ada dibagi lagi itu namanya hot rock, itu juga masuk ya, termasuk juga ada yang di petroleum system. Nah, jadi objek ini harus di dalam, termasuk karakteristiknya ini harus di dalam. Jadi Anda kenal, Mas ini kan nggak ada gunung api ya, tapi kok ada hot spring di sini ya? Gitu, dari mana nih gunung apinya? Orang tuh selalu mengaitkan geothermal dengan gunung api, padahal itu satu di antara sekian banyak jenis-jenis sistem geothermal. Ya, jadi itu. Kemudian di mana lagi tuh? Di Belanda tuh. Di Belanda nggak punya geothermal, nggak punya hot spring, tapi mereka tahu dari ladang-ladang minyak yang ada di sana ada heat flow anomaly daerah Belanda. Jadi ada anomali di bawah permukaan, yang anomali temperature ya, itu yang namanya temperaturnya lebih tinggi atau daripada yang itu disebut dengan anomali ya. Di Jerman juga sama seperti itu ya. Jadi ada daerah-daerah kayak di Australia itu nggak ada hot spring di sana seluas itu ya, benua spring, batuan kering tapi panas, nggak ada fluidanya di bawah gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada saya bisa lanjutkan. Bisa dilanjutkan. Nah, yang kedua, apa? Yang kedua tadi apa? Karakteristik, Pak. Ya, yang kedua itu sekarang ada tools itu yang dimaksud itu adalah teknologi. Tools itu adalah teknologi. Jadi tools artinya sistem atau teknologi. Nah, ini harus benar-benar dikuasai. Gitu. Kalau objeknya tahu, juga banyak ya, di ekstra. Nah, ini yang memang harus dikuasai. Geothermal ini sistem ya. Nah, nanti kita dalemin lagi.
Tapi yang jelas kamu harus menguasai sistem ini. Wajib menguasai sistem itu kalau pengen menjadi ahli eksplorasi. Jadi detail-detail ini sistem di Malaysia kayak apa, di Belanda kayak apa, di Australia kayak apa, di Filipina, Jepang, Taiwan seperti apa ya. Kemudian yang di Alaska seperti apa, di Amerika Serikat seperti apa, Amerika Latin. Sistem geothermal, karakteristiknya bagaimana? Ya, gitu. Itu nanti kita dalami, tapi intinya adalah Anda menguasai objek atau sistem geothermal. Ya, tipikalnya, karakteristiknya, perbedaannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tools itu harus dikuasai. Tools apa yang dipakai? Ya, yang dimaksud adalah teknologi. Teknologi apa yang diperlukan oleh explorationist itu? Itu teknologi eksplorasi. Itu power plant gimana? Power plant tidak masuk teknologi eksplorasi, itu teknologi eksploitasi. Maka kalau mau jadi ahli eksplorasi, ya Anda harus menguasai teknologi eksplorasi. Remote sensingnya harus dikuasai, geologinya harus dikuasai. Kemudian geofisiknya juga harus dikuasai. Nah, karena Anda mahasiswa geofisik, maka ini yang harus didalami. Begitu. Ya. Geofisik yang untuk geothermal. Kalau geofisik yang tidak untuk geothermal, tidak harus. Ya, tapi kalau geofisik yang aplikasinya ke geothermal untuk mencari geothermal, maka itu geofisik yang harus dipelajari. Konsep dasarnya, ya kan? Ya, cara nulisnya. Jadi konsep dasarnya, basic konsep. Ya, basic konsepnya. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah matematiknya. Tuh, ya. Basic konsepnya. Konsep magnetotelurik misalnya seperti apa sih? Anda ditanya ngerti. Ya. Apa sih magnetotelurik? Medan magnet bumi yang berubah-ubah terhadap waktu. Bumi ini bermagnet akan bisa menghasilkan medan listrik. Ya, jadi perubahan medan magnet akan bisa mengenerate medan listrik di mana di bawah permukaan bumi. Nah, gitu. Kemudian setelah itu ya terjadi aliran arus listrik di dalam bumi, itu yang disebut dengan arus telurik current. Nah, ketika arus telurik itu mengalir di dalam formasi batuan atau khususnya di dalam reservoir, maka akan mengenerate secondary magnetic field gitu. Bisa menjelaskan ke orang, termasuk juga background matematiknya. Rumus Maxwell kayak apa sih gitu. Basic konsep, kemudian data acquisition, ya, data acquisition, data processing, data modeling, kemudian nanti interpretasi, ya, atau mungkin integrated interpretation. Integrated interpretation dikuasai untuk bisa menjawab sistem geothermal di bawah. Jadi objek yang dicari ngerti, cara mencarinya juga ngerti, teknologinya juga ngerti, dan membaca data-data yang ada di bawah permukaan juga ngerti.
Nanti semua basic konsep dari ANT, matematik dari ANT, data acquisition, processing, modeling, itu. Ada yang bertanya sampai sini? Tanya. Dimension. Tanya. Ini Iya, Pak. coba open. Apakah petroleum system itu termasuk non volcanic hosted atau volcanic hosted geothermal system? Oh, Saya iya. mengapa? Pak? Terima kasih. Nih, saya kira pertanyaan bagus ya. Artinya volcanic hosted berarti kan geothermal itu, sistem geothermal itu rumahnya ada di daerah volcanic. Nah, tetapi yang petroleum system itu biasanya kan berada di cekungan sedimen, ya kan? Gitu. Sedimentary basin. Gimana cara nulisnya? Ya, sedimentary basin. Ya, nulisnya kayak dokter ya, apa-apa ya. Saya bacain sedimentary basin. Nah, sedimentary basin ini mostly itu di sedimen. Ada yang volcanic. Mungkin gini, kamu tahu sistem petroleum yang ada di Cirebon, Kuningan situ, lebih ke utaranya, ya. Itu kan ada cekungan sedimen. Tetapi bagian atasnya itu ada di cover oleh batuan volkanik. Ya, ketika Gunung Ciremai mengeluarkan lava misalnya, dia I'm bisa just mengalir trying my hair. kemana-mana ya, tentunya dengan jarak tertentu ya. Tapi bisa jadi nanti akan Thank menutup you. sedimen yang ada di bawahnya. Tapi yang jelas petroleum system itu berada di dalam sedimentary basin gitu, karena memang pembentukannya kan di sedimen gitu Who ya, is that? minyak Hello. laut dan plankton. Oh, hello, cousin daughter. Hi. Non volcanic hot Kuno. Saya mau tanya Pak. please open. Ada Tadi itu kan kalau namanya volcanic host itu belum tentu vulkanik yang masih aktif ya, maksudnya enggak. Kalau misalnya yang masih aktif mungkin ada pemanasan dari reservoir atau dari magma langsung dari gunung apinya, dan itu pun mengandung zat-zat berbahaya gitu ya Pak. Nah, untuk apa namanya, kalau misalnya
diyakinkannya kalau Hey, don't eh, press. magmanya itu eh You're not allowed to kiss him. No. mungkin ada Don't do that. parameter berapa tahun dulu ada sampelnya atau gimana Pak? Ya, Masih bagus ya pertanyaannya. Oke. Playing game. Saya Clingy girl. menambah halaman lagi. Gimana Girls caranya? don't do that. New No, slide. no. Hey. Oke. Okay, I got class, Dave. Maybe I will call you later. Oke. Hey. Hey, Tadi- hey, hey. Terlihat sudah? Dave, I have class. I will call you later, Sudah. okay? Ya, Kak. Sudah. Ya. Yeah. I had breakfast, yes. Yes. Nah, kira-kira plutonic body ya. Ini kan sangat tergantung kepada umur Bye. ya, age atau umur gunung api ini ya, atau umur batuan volkanik ini, umur gunung api ini. Gitu. Ada yang disebut dengan QOTI gitu kan, water memory. Ada lagi apa lagi? Ini masih ada gitu. Mungkin masih ada asap ya. Gitu. Artinya masih ada magma aktif ya. Masih ada magma aktif di bawah dan bentuknya masih cair ya. Karena masih ada magma aktif, bentuknya cair, maka dia juga mengandung gas juga, karena sebagian dari fluida yang temperaturnya tinggi ya, temperaturnya mungkin bisa di atas 700 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, itu masih dalam fasenya fase cair dan fase gas. Sehingga wajar kalau ada gas, gasnya naik kemana? Naik ke atas, ke kepundan. Nah itu yang ditanyakan oleh Hector. Jadi itu masih bahaya. Bisa dimanfaatkan, jangan. Gitu. Tapi kalau gunung api gitu, thermoluminescence dating dan sebagainya. Pokoknya bagaimana mengetahui umur daripada batuan. Ternyata 4.000 tahun umurnya. Yang kental. Nah ini mungkin dia ada plutonik yang di sini. Mana?
Jadi bentuknya sudah plutonic body, jadi bentuknya batuan. Tapi masih panas, masih panas. Berapa temperaturnya? Mungkin di atas 500 derajat Celcius. Nah itu, kalau sudah plutonic body, maka tidak ada gas-gas magmatik yang keluar. Kalau ada, sangat kecil. Nah dari mana tahunya? Ya di survei. Maka Anda menguasai namanya teknologi geokimia, geochemical technology, ya. Anda mengambil sampel-sampel gas, ya, di atas gunung itu atau di sekitar atas gunung itu, ya. Nah, apakah masih ada fumarol? Di bawah itu ada magmatic gas biasanya bercampur. Nah, fumarol itu gasnya di sampling, bawa ke lab untuk dianalisis zat-zat komponennya apa gitu. Nah itu nanti bisa diketahui. Oh ini ada gas CO2, ya, gas argon, ini ada gas S misalnya. Oh ternyata masih ada SO2 gitu. Nah ini gas-gas kayak gitu data penting yang nanti kita akan pelajari di sistem geothermal ini, sehingga kita bisa mengkategorisasikan. Ya, kalau misalnya masih ada SO2, apalagi jumlahnya signifikan, ya, maka masih ada aktivitas magmatik. Gitu, tapi sudah jauh lebih kecil daripada sebelumnya gitu misalnya. Atau sudah sebagainya itu dari geokimia ini bisa dipelajari dari kandungan-kandungan kimia yang ada di reservoir, yang ada di bawah permukaan. Nah gitu, bisa muncul dalam bentuk gas-gas itu. Nah nanti kita akan pelajari sistem geothermal, macam-macamnya, jenis-jenisnya, termasuk juga evolusinya, ya, evolusi gunung api. Jadi saya sebut misalnya ada volcanic system. Ya, volcanic system itu masih bukan geothermal ya, artinya geothermal secara umum ya. Jadi masih volcanic system. Jadi gunung api yang masih aktif itu volcanic system. Kedua, volcanic hydro. Jadi sudah campur antara magmatik sama meteorik. Meteorik kan yang dari hujan, ya. Jadi ada magmatiknya, ada meteoriknya, ada, itu disebut volcanic system. Ada nanti disebut lagi namanya quasi, atau tulisannya quasi, QUASI, ya. Quasi volcanic hydrothermal system. Ya itu sudah evolusi berikutnya tuh, temperaturnya rada menurun lagi, ya, gas-gasnya makin berkurang, jadi bukan volcanic hydrothermal. Jadi volcanic system, volcanic hydrothermal, quasi volcanic hydrothermal, lama nanti magmatic fluidnya hilang, maka ada namanya hydrothermal system. Kalau hydrothermal system almost 100%-nya itu fluida yang ada di reservoir itu fluida meteorik. Fluida meteorik ini fluida dari air hujan yang bertahun-tahun, mungkin bisa ribuan tahun, kemudian kontak dengan batu panas tadi. Ya, dan sudah nggak ada magmatiknya, dan itu sudah disebut hydrothermal. Ada hydrothermal high temperature, berikutnya ada hydrothermal moderate temperature, dan hydrothermal low temperature. Masih hydrothermal, tapi low 100 derajat Celcius di bawah. Ya. Mineral pasti ada itu, tapi itu sudah terendapkan di dalam sistem mineral. Ya, jadi nanti saya akan masuk ke situ. Jadi ada evolusi gitu ya, evolusi. Nah, dari volcanic system, volcanic
hydrothermal system, quasi volcanic hydrothermal system, ada hydrothermal system high temperature, moderate temperature, ada lagi low temperature. Lalu berikutnya lagi nomor 5-nya ini adalah apa itu tadi? Epithermal. Gitu. Kalau epithermal itu sudah nggak dingin, sudah nggak panas, jadi sudah dingin. Sudah nggak ada fluida, di dalamnya isinya mineral-mineral. Jadi mineral hidrotermal itu terbentuk dari sistem geotermal dulu. Jelas sampai sini, Haidar? Jelas Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang tertiary. More than 2 million years. Itu udah tua lagi. Nah tadi evolusi 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin yang 5 sudah tertiary. Ya, mungkin yang 5 tertiary. Atau mungkin yang 4 tapi yang thermal system yang low temperature mungkin itu sudah tertiary. Jadi dari temperaturnya tinggi terus menurun itu kan fungsi waktu ribuan tahun. Evolusinya seperti itu. Jadi kita mempelajari sistem geothermal seperti ini baru yang namanya volcanic system. Dan baru broad saja, karakteristiknya kayak apa belum sepenuhnya. Tapi saya ingin mengajar secara sistematik. Oke? Nah, bahkan nanti ada non-volcanic system, tadi saya tunjukkan yang di Malaysia. Nah, banyak. Kalau di Indonesia gimana? Volcanic system atau volcanic hosted ada, non-volcanic hosted pun juga ada. Oke ya, jadi itu. Ini masuk nanti ke tools. Untuk mendeteksi sistem itu menggunakan ngerti persis sistem dan karakteristiknya. Dalamnya berapa, besarnya berapa, temperaturnya berapa, karakteristik fluidanya kayak apa, masih bisa dikembangkan kira-kira lama atau enggak. Itu karakteristik ini namanya objek. Baru kalau sudah kenal siapa yang akan dieksplorasi, maka menggunakan apa Anda melakukan eksplorasi, menggunakan teknologi eksplorasi. Maka penguasaan teknologi eksplorasi menjadi keharusan bagi calon ahli eksplorasi geothermal. Sampai di sini jelas apa yang saya ajarkan? Kalau diam semua ya saya nggak tahu. Jelas Pak? Ya, silahkan open mic. Jelas Pak, gitu. Makasih. Ya, kurang lebih tuh. Nah, baru nanti masuk lagi, yaitu dasarnya. Nanti kalau Anda menjelaskan review, ya review yang seperti itu. Ya, baik. Apalagi nih, saya mau ngomong apa lagi? Oh ya, thermal dan klasifikasinya. Ya, ini baru contoh model sistem geothermal yang paling ideal. Gitu. Ya, paling ideal. Ada heat source-nya, ada reservoirnya ya. Reservoir itu di sini. Ini ada clay cap-nya. Ya. Nah, ini namanya sistem ada
management system. Kalau geothermal kayak gini ini mudah, insya Allah mudah, seperti yang di Kamojang. Ya, Kamojang kan atasnya itu di sini fluidanya uap semua, tapi bawahnya kemungkinan brine atau air panas dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Tapi bagian atasnya itu steam atau uap. Bapak, mohon maaf Bapak, ini PPT-nya belum muncul Pak. Oh gitu. PPT-nya belum muncul. Oke. Saya share. Bisa belum ya? Oke. Thank you ya. Nah ini muncul nih, insya Allah. Oke, sudah muncul Pak. Terima kasih. Thank you. Baik, ini ya, ini yang paling sederhana. Ada heat source. Nah, heat source ini tadi ya, sistem ada volcanic hydrothermal system itu ininya beda-beda nih heat source-nya. Kalau volcanic hydrothermal system berarti volcanicnya masih ada, berarti magmatiknya masih ada, tapi hidrotermalnya sudah mulai masuk. Jadi air dari sini ini namanya air meteoric ya, rain water atau meteoric water dari langit ya, itu mengisi, ini namanya meteoric. Kalau fluida yang dari magma itu namanya magmatic fluid. Magmatic fluid can be liquid, can be gas ya, tapi kalau meteorik ya dia air saja masuk itu. Jadi kalau disebut volcanic system berarti full volcanic, nggak ada meteoriknya atau meteoritnya sangat kecil. Volcanic hydrothermal system berarti volcanic atau magmatiknya ada, hydrothermalnya yang dari meteorik juga ada. Quasi volcanic hydrothermal system, volcanicnya makin sedikit, magmatiknya makin sedikit, tapi gas-gas magmatik masih ada, cuman tidak sedominan volcanic hydrothermal system. Di quasi volcanicnya ini, tapi dominannya lebih dominan hydrothermal. Kemudian pindah lagi menjadi hydrothermal system. Kalau hydrothermal system tidak ada magmatic fluid lagi, artinya di sini itu sudah terus mendingin itu dan sudah tidak ada cairan. Jadi ini sudah jadi batu panas, tapi jangan lupa temperaturnya masih tinggi di atas 500 derajat Celcius. Jadi sudah tidak ada magmatik di sini. Jadi makanya namanya hydrothermal system. Jadi sistem yang di sini itu sudah meteorik semua, nggak ada supply dari magmatik, karena magmatiknya sudah jadi body, sudah jadi plutonic body, sudah memadat. Ya, terus ada high temperature hydrothermal system. Terus temperaturnya fungsi waktu ribuan tahun berubah menjadi moderate. Moderate itu artinya di bawah 200 derajat Celcius. Ya, terus hilang, nanti temperaturnya turun lagi menjadi 100 derajat Celcius, nanti terus di bawah 100. Terus itu namanya low temperature hydrothermal system. Itu. Nanti terus lagi panasnya makin hilang dan hilang semua static pressure. Nah, itu lama-lama itu jadi pengendapan gitu, sehingga ponds yang ada di dalam fluida tadi ya di reservoir itu mengendap semua menjadi mineral. Maka itu terbentuklah deposit mineral atau epithermal. Gak ada airnya, apalagi panasnya udah gak ada lagi. Itu bisa ditambang untuk mineral. Sampai sini jelas?
pertanyaan? Baik. Nah, nanti Anda pelajari ini ya, apa itu terminologi geothermal system. Ya, a term that describes natural heat transfer with a confined volume of the earth crust, where heat is transported from a heat source to a heat sink, usually the free surface. Ini general term, terminologi umum yang disebut sistem geothermal. Jadi terminologi umum yang menggambarkan natural heat transfer, ya, perpindahan panas secara natural, gitu. Nggak ada yang mendorong, nggak ada yang memaksakan, gitu. Dia bergerak secara natural saja. Ya, perpindahan panas kan ada apa tuh? Konduksi, ada konveksi, dan radiasi, itu kan terjadi di sini. Bisa konduksi, bisa konveksi. Konveksi melibatkan fluida, kalau konduksi tidak melibatkan fluida, tapi dia mengalir di dalam zat padat batuan. Within a confined volume, ya, dalam volume tertentu, ya, tertutup gitu. Nah, itu namanya sistem. Ya, volume tertentu dari kerak bumi. Where heat is transported, di mana panas itu ditransport dari heat source to a heat sink. Ya, dari sumber panas di bawah sini ke heat sink. Heat sink ini tempat buangan panas, ya. Itu disebut dengan free surface, gitu. Jadi permukaan bebas, itu yang disebut dengan hot spring, ada fumarole, ada mud pool, ada steaming ground, namanya surface manifestation. Nanti di dalamnya lagi. Ya, ini geothermal secara umum. Ada heat source, ada heat sink. Kemudian in between heat source and heat sink, di sini ada aliran fluida. Aliran fluidanya bisa konvektif, bisa konduktif. Kalau konduktif nggak ada fluidanya, kan gitu. Panasnya aja ngalir melalui batuan sampai naik ke permukaan. Tapi kalau melibatkan fluida, maka disebut dengan konvektif atau kompleks. Jelas ya? Nah, nanti ada yang disebut dengan hydrothermal system. Ya, ada manifestasi. Gitu. Ada volcanic system tadi saya sampaikan. Ada volcanic hydrothermal system. Ada quasi-volcanic hydrothermal system. Oh, bahkan ada yang hydrothermal system yang ABC ini hydrothermal system. Banyak hydrothermal systems hosted by high-standing volcanic centers. Tapi ada hydrothermal systems in rather flat or moderate terrain. Yeah, transferring heat from inferred hot crust or Luton. Yeah. Temperature, ada extensive hot crustals in a plate collision region di dalam tumbukan. Baru nanti ada lagi, ini ada liquid dominated system, vapor dominated system, natural two-phase system, vapor dominated hydrothermal system, low to moderate, ini moderate and low temperature. Macam-macam ini. Ada heat sweep system, fracture zone. Oh, bahkan ini ada namanya A1, A2, A3, B3, B4 dan seterusnya. Ini A1 volcanic hydrothermal, B3 high temperature liquid dominant, ini high standing volcanic centers. Ada systems associated with flatter terrain. Ya, jadi ini jenis-jenis sistem geothermal, termasuk ada yang low temperature, ada yang moderate atau intermediate system, sebagainya. Ini jenisnya macam-macam. Ini manifestasi. Ada warm ground, steaming ground, hot pools, hot lakes. Ini ada di permukaan. Ya, fumaroles. Ya. Gitu.
ini ada mineral-mineral yang ada di permukaan gitu ya. Kemudian ini ada, ini jenis ini disampaikan oleh guru saya Profesor Holstein. Bagannya ini sangat komprehensif. Ke atas ini no convection, minimum convection, significant convection. Ke atas makin konveksinya makin kuat ya. Ke kanan itu dari low temperature system, intermediate system, high temperature. Jadi makin kanan itu temperaturnya makin tinggi. Begitu. Ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. 4-nya mana nih? Ada 4 di sini, 5 di sini. Nah, lagi ini 5A, 5B, 6A, 6B. 7-nya mana? 7 di sini ya. 8 di sini. 9, 10, 11, 12. Ya. Volcanic system itu artinya konvektif ya. Konvektif kan? Karena itu fluida dari bawah, dari magma di bawah yang ada di perut gunung itu ya, fluidanya itu gas itu kan ngalir ke atas tuh sepanjang cerobong crater ya. Jadi konveksinya dominan, significant convection. Ke kanannya temperaturnya tinggi, jangan tanya ya, mungkin bisa 300-350 derajat Celcius begitu ya. Tapi less convective gitu, ada vapor system, ada two phase system, ada hot water system. Tapi temperaturnya yang tinggi yang makin ke kanan kan gitu. Kemudian di sini ada outflow-nya, temperaturnya intermediate. Ini ada outflow-nya, temperaturnya mediate. Kan, bahkan di sini low temperature. Silakan nanti bisa dipelajari, dibaca bagian ini sama ini. Ya, saya kira mungkin tapi saya ingin Anda tuh ya, tulisan apa namanya, wait a minute. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Ya, thank you. Ini ada ensiklopedia ditulis oleh Profesor Manfred Holstein dan Patrick Brown, guru-guru saya di Geothermal Institute di Auckland. Surface manifestations of geothermal systems with volcanic heat sources. Dan ini khususnya yang volcanic heat sources. Ya, itu tengah bahas yang lain. Itu dominannya itu. Nah, nanti saya minta Anda baca dan Anda bikin summary-nya. Gitu. Nanti dikumpulkan. Ya, silakan buat tugas ini sebaik mungkin. Ya, tapi yang utama adalah Anda angle-nya bukan dari manifestasinya, angle-nya itu dari sistemnya, gitu. Kalau di sini kan surface manifestation, artinya datang itu off
sistem geothermal. Nah, karena ini kita lagi mempelajari sistem geothermal, maka tugas ini ditekankan kepada sistem geothermal itu di tulisan ini ada berapa. Lalu baru yang kedua, kalau sistem geothermal ada volcanic system, manifestasinya apa aja. Kalau volcanic hydrothermal system, manifestasinya apa aja gitu ya. Jadi start from system. Saya nulis nggak bisa. Start from system, then manifestations. Jelas ya? Gitu. Nah, ini Anda pelajari nih, baca. Ini karena ilmu ini bagus nih. Advection apa, alteration apa, buoyancy apa. Ini kan ada apa namanya, glossary-nya ada. Conduction, convection, ya, fluids, gitu. Ada geothermal system, ada hydrothermal system, ada manifestations, volcanic system, volcanic hydrothermal systems. Silakan Anda, ini saya tadi sudah ngasih pengantar itu kan ya, dari volcanic system. Coba lihat sebentar. Dia Ananta Putri, please could you read this volcanic system for a while? This one. Ini yang mana? Yang volcanic system. Yeah, volcanic system, a type of geothermal system where heat and mass transfer from an igneous body to the surface involving convection of magmatic fluid. Usually a magma chamber. Baca dulu. Oh yeah, Ulang lagi. usually a magma chamber to the surface involving convection of magmatic fluids and sporadic discharge of magma subsurface melt. Meteorite fluid are not involved in the heat transfer process or are minor. Ya. Apa artinya? Coba. Silakan, Mbak. Iya. Jadi dia sistem panas bumi yang panas sama masanya itu berpindah dari batuan beku kayak biasanya magma chambernya ke permukaan yang involve melibatkan konveksi magma, fluid magma, dan pengeluarannya itu sporadis. Sporadic discharge. Jadi fluida yang keluar secara sporadis, jadi nggak tetap mengalir satu lubang saja, dia bisa mana-mana gitu kan. Sporadic discharge of magma. Usually subsurface melt. Apa subsurface melt? Lelehan magma di bawah permukaan. Gitu. Ya, jadi dominannya itu. Meteoric fluids are not involved in the heat transfer process. Jadi fluida meteorik ini tidak terlibat di sini di dalam proses perpindahan panas ini. Atau meteoric fluid ini minor, ya, minor, kecil, neglected, ya. Jadi ya, nggak consider. Jadi dominannya apa nih dia? Dominannya magmatic fluid. Silakan, jadi nanti Anda pelajari, oh ini volcanic system. Nah, sekarang kamu baca lagi volcanic hydrothermal system. What the difference between volcanic system and volcanic hydrothermal Ini system? saya baca lagi, Coba Pak. sekali lagi. Volcanic hydrothermal system, a combination of hydrothermal and a volcanic system where a standing magmatic primary-nya fluids commonly mix with meteoric secondary-nya
uh, fluid release seawater, also called a magmatic hydrothermal system. Jadi dia kombinasi hidrotermal dan juga dia kombinasi dari magma dan juga meteoric waternya gitu Pak, meteoric fluids. Jadi kalau yang volcanic system dia dominan dari magma, sedangkan kalau volcanic hydrothermal system itu dia primary-nya tuh dari magmanya, sedangkan secondary-nya itu dari meteoric fluid. Ya, ascending magmatic. Ascending itu magmatic ini primary, dia yang mengalir ke atas, dari bawah mengalir ke atas. Tetapi commonly mix kemudian bercampur dengan meteoric or secondary fluids. Ada fluida meteoric yang merupakan sekunder. Artinya, ya kadang-kadang ada air laut, tapi yang dimaksud itu adalah air hujan. Jadi dominannya adalah magmatic fluid yang mengalir ke atas, ya, tetapi juga ada meteoric sebagai secondary. Nah, also called a magmatic hydrothermal system. Ya, volcanic hydrothermal system in magmatic hydrothermal system. Ada meteoriknya, ada, makanya disebut volcanic hydrothermal system. Kalau hydrothermalnya nggak ada, maka namanya di atas itu volcanic system. Ada meteoriknya? Nggak ada. Gunung api ini masih aktif keluar, bahkan kadang-kadang keluar pijar gitu segala macam itu volcanic. Teknologi yang bisa menaklukkan itu, ya. Yang kedua volcanic hydrothermal, dominannya kayak ya masih dominannya apa? Dominannya magmatic fluid gitu ya. Mulainya dari sistem, silakan baca ini, sistem ini ada apa saja, silakan diurutkan mulainya dari yang paling panas atau paling muda sampai yang paling tua ke bawah. Tadi saya sudah memberikan clue, itu bahannya ada di sini ya. Coba di sini kamu lihat sedikit ya, ini terakhir lah insyaallah. Ini ada logarithmic natural heat output ya, heat outputnya adalah megawatt. 0 megawatt, 1 megawatt, 2 megawatt, 3 megawatt, bener ya. Tekanan ini temperatur 100 derajat, 300, 500 derajat Celcius at 1 kilometer depth, pada kedalaman 1 kilometer. Jadi ada yang low temperature systems, sistem low temperature, sistem geothermal low temperature. Temperaturnya ada kisaran 100 derajat. Ada intermediate temperature system. Ya, itu temperaturnya sekitar ya 200. Ya. Intermediate tapi 200 lebih sedikit. High temperature ya ada di lebih dari 200 sampai sekitar 300-an. High temperature system. Ya, Q max-nya tuh bisa sampai 500 megawatt. Luar biasa ya. Panas yang keluar dari permukaan ini itu bisa sampai 500 mega, besar sekali. Ke kanan lagi temperaturnya makin tinggi tuh, sampai 500 bahkan mungkin lebih. Magmatic systems ini time variable output ya. Jadi outputnya itu sangat tergantung waktu, ya nggak setiap waktu itu. Ini volcanic hydrothermal system di sini nih. Ini ada high temperature system, ada magmatic system, ini ada volcanic hydrothermal system. Enak kan lihat gambar kayak gini? Nah, silakan nanti dibaca. Ya. Please jangan jadi beban. Tapi Anda belajar gitu, karena nanti saya guide supaya Anda bisa menjadi orang yang tahu tentang what is objeknya. Kita belum ngomong teknologinya, kita ngomong objeknya dulu tadi yang sudah saya sampaikan. Sistemnya seperti apa. Jadi kita butuh satu pertemuan lagi minggu depan, nanti kita tuntasin. Insya Allah baru ke depannya lagi mulai ke teknologi. Nah, pastikan Anda mengerti di tahapan ini. Semuanya, ya, yang hadir, yang pengen ngerti geothermal, yang sudah milih mata kuliah ini. Setuju ya?
Nggak ada yang Bapak setuju? izin bertanya. Siapa ya? Eh, Iya. Ya, saya izin bertanya, untuk tugasnya itu berarti nanti dalam bentuk ketikan gitu Pak, atau mind map, atau Bentuknya ringkasan. Anda buat ringkasan, ya silakan naratif gitu ya. Geothermal itu terdiri dari ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya, ada sistem A, sistem B, sistem C dan sebagainya. Tapi di sini dibahas investasi, manifestasinya di sini nih, sistem yang pertama apa. Kalau di sini Profesor Roxanne itu cerita manifestasi, ya. Tapi yang ingin saya minta kamu ceritanya dari sistem baru manifestasi. Kalau di sini manifestasi mengikuti sistem. Misalnya Solfatara, the term Solfatara misalnya. The manifestation of volcanic hydrothermal and affiliated system. Yeah. Ascending magmatic fluids in active volcanic systems commonly mix with mangling meteoric fluids. Such volcanic hydrothermal system has only been recognized dan seterusnya ya. Ini ngomongin nanti manifestasi itu. Apa tuh? Ada Solfatara, ada fumarole, ada hot acid lake, ada acid hot spring dan sebagainya. Solfatara itu apa gitu kan? Solfatara, fumarole apa gitu ya. Nah, terus nanti dikasih gambarnya tuh. Nah, ini nanti apa tuh namanya? Conceptual model of volcanic hydrothermal system. Jadi ini sistem hydrothermal volcanic. Kayak gini nih. Ada sistemnya seperti ini. Ada manifestasi. Apa saja? Sulfur mounds, hot acid crater lake, hot acidic spring, warm cold neutral to acidic spring, ada acidic fumarole, ada warm dan sebagainya. Jadi ngomongnya sistem dulu, baru manifestasi. Jadi kalau di tulisan ini lebih fokusnya ke manifestasi, baru tersirat di situ ada jenis-jenis sistem. Gitu. Silakan nanti dibuat, tulis, ketik. Targetnya bukan sekedar ngumpulin, targetnya Anda ngerti. Karena itu jangan belajar. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, tanyain ke Pak Yunus. Insya Allah Pak Yunus bisa jawab. Mudah-mudahan. Gitu, dia Ananta. baik Pak, terima kasih. Oke, makasih. Saya kira cukup ya. Saya nggak membuka pertanyaan lagi. Sudah lewat sedikit dari waktu yang kita sediakan pada siang hari ini. Kita akan insya Allah ketemu di pekan depan. Tapi in between hari ini dan pekan depan, kamu siapkan belajar ini. Mumpung lagi di tahapan ini. Ya, sehingga Anda punya ilmu, mungkin nanti saya memberi reward berupa nilai yang terbaik lah, kira-kira begitu. Tapi Anda juga harus bisa menggaranti kalau Anda punya ilmu yang diharapkan oleh Pak Yunus, sehingga Pak Yunus ketika memberi nilai A misalnya, ya wajar lah kalau kamu dikasih nilai A. Itu ya, kolaborasi yang bagus. Terima kasih semuanya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak.